A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sampai kepada ayat ke 186 daripada surah Ali Imran, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum, yang artinya wallahu alam, Allah taala juga yang lebih tahu maksud daripada ayat tersebut. Cuman ulama sebagian mentafsirkan, mengartikan, demi Allah sungguh akan diuji kalian wahai orang beriman pada harta kalian itu dengan kefakiran atau dapat musibah. Jadi kita di dunia ini kadang-kadang kita dapat musibah, dapat kefakiran, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang beriman nih pasti diuji Tuhan. Maksud ke harta, dengan harta itu bisa kada berduit, kan bisa kita kada berduit nih. Ya kalau kadang-kadang berduit, kadang-kadang kada berduit. Nah, sebenarnya berduit itu ujian juga. Bisakahnya, mampukah menggunakan duit itu kepada yang diridhoi Allah taala? Kada berduit itu ujian juga, sabarkah kada berduitnya? Bisa aja kada berduit tapi mampas ka kopiah. Kada sabar, atau bermamai misalnya. Nah, jadi entah itu kita kada berduit atau dapat musibah. Maksud dapat musibah nih, anggaplah misalnya lah orang bisa ternak sapi, ternak ayam, matian sekaligus misalnya matian, atau tunggu ikungan matian, dapat musibah, keracunan kah, atau kena peluk kah, atau banjir kah, kan ada banjir tadi itu hanyutan sapi-sapi orang. Nah, itu bila kepada orang beriman itu diuji, sabar kada. Nah, kemudian lagi diuji wa anfusikum, diri kalian diuji juga dengan mendapatkan kesusahan. Contoh misalnya kita begawi ini, imba begawi uyuh awak sakitan, lingkutan awak, apalagi orang begawi nang mencangkul, buhuma, mengangkat kayu, mengangkat batu, sakit-sakitan awak, atau bisa jual garing masuk rumah sakit tuh diuji juga. Orang beriman nih sabar kada? Nah, sabar kada? Nah, kemudian sambungan ayatnya, walat tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira, dan sungguh mengenai akan kalian wahai orang beriman gangguan yang banyak daripada musuh-musuh orang beriman. Siapa musuh orang beriman ini? Nyatanya orang Yahudi. Dalam tafsirnya, orang Yahudi itu memusuhi akan orang beriman. Orang Nasrani kada ketujuan orang Islam. Orang musyrikin lah, anggaplah kayak Hindu nah. Itu orang yang musyrik, orang yang mensekutukan Allah dengan berhala. Nyalanya menyembah berhala tuh disebut dengan musyrik. Nah, orang Nasrani itu kan orang musyrik juga, ini menyembah selain Allah, menyembah Nabi Isa. Adapun orang Yahudi itu tidak disebut musyrik, ini disebut kafir aja. Ini orang Yahudi itu nyembah Allah Ta'ala juga. Kenapa jadi mereka kafir? Mereka kafir karena kada mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman, itu yang membuat mereka kafir. Nah, wahai orang-orang beriman, kalian bisa diganggu, disakiti oleh orang-orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, atau bisa jualah orang beriman menyakiti orang beriman, orang Islam, sesama orang Islam ada juga menyakiti. Nah, itu kayak apa? Nah, kita disuruh bersabar. Kayak apa cara bersabarnya? Amun kita nih kayaknya jauh pangon orang Yahudi. Yalah, di kampung kita kada ada orang Yahudi. Orang Nasrani kada ada juga di kampung kita ini. Nah, kada tahu pulang di ujung mana, di ujung kampung lah, pokoknya di sini ada orang musyrik, kampungan ini orang Islam kayaknya perataan. Nah, paling misalnya ada orang Islam juga nang kada bagus akhlaknya, menyakiti kita tuh mungkin fisik kada bang. Contoh misalnya menyembati kita,
Memacaci maki kita misalnya. Nah, kita itu disuruh sabar. Sabarnya kayak apa? Turuti pianlah akhlak kurus kumpul. Dalam manakib kurus kumpul tuh si dini nah disambati orang pada sini sudah masyhur. Sudah ada ulama besar waktu sidin bagian kumpul banyak aja nang mencaci maki sidin, menyambat sidin, fitnah. Apa akhlak sidin? Sidin diam kadeda komentar. Di sidin diam kadeda komentar. Nah, itu cara sidin menghadapi orang caci makinya. Oh, yuhaigina orang caci maki itu, bihaigina sorangan. Nah, jangan dilawani gitu nah. Diam, jangan ada reaksi, jangan dilawani. Nang bagusnya lagi Pak atari bingka. Orang itu nah atari bingka. Ampih tak nyambati. Nah, kemudian pulanglah bila kita tuh disambati orang jangan sare. Kenapa? Nabi Muhammad jadi sambati orang. Nabi Muhammad tuh kan dipadakan penyihir, dukun, orang gila, orang stres. Mulai dulu sampai akhir zamannya Nabi Muhammad itu sambati orang. Itu manusia yang paling suci itu Nabi Muhammad. Allah Ta'ala jadi sambati orang Pak. Allah Ta'ala itu dipadahkan Tuhan, dipadahkan orang beranak. Kan Nabi Isa itu dipadahkannya anak Tuhan. Padahal Allah Ta'ala itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kada beranak dan kada diperanakan. Bubuhan Nasrani itu madahkan tuh Allah Ta'ala itu bisi anak. Ya Nabi Isa padahkannya anak Tuhan. Allah Ta'ala jadi sambati, Nabi Muhammad jadi sambati, mun kita disambati ya kan Bapak. Karena kita ini bukan Allah Ta'ala, bukan malaikat, bukan manusia suci. Kita ini banyak dosa juga. Jadi bisa disambati orang tuh wajar. Oleh karena itu apa? Jangan sarik, jangan membalas. Bahkan ujar kita, misalnya tuh kita disambati orang, ikam tuh kayak ini, jar kita kayak apa? Seandainya hendak menjawab itu kayak ini, nang pian tahu tuh tentang aib ulun tuh sedikit aja. Nang pian gak ada tahu tentang aib ulun, dosa ulun, kekurangan ulun tuh banyak benar. Nah itu aja kita. Nang pian tahu tentang aib ulun, pian menyambati ulun nih misalnya, itu sedikit aja nang pian tahu toh. Nang sebenarnya tuh orang pian kada tahu banyak benar, aib ulunnya banyak benar, dosa ulunnya banyak benar. Nah kayak itu. Seandainya hendak berkomentar juga kayak itu. Tapi seandainya kada berkomentar, diam, tidak ada reaksi, kada membalas, itu arti sabar gitu. Kadang orang manu lalu membawa bakalahi kada. Nah, itu nah sambungan ayatnya. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Dan jika kalian sabar, ya Allah Ta'ala nih, sabar atas gangguan orang, sabar atas musibah, sabar kada berduit. Kan kita nih bisa kadang-kadang berduit, kadang-kadang ada. Kadang-kadang perolehan begawi, kadang-kadang ada. Kadang-kadang ada menurut itu katanya bila hari kemarau kadang keluar katanya misalnya telah nah kadang-kadang nyaman, kadang-kadang kada nyaman, misalnya sabar kita. Wa tattaqu, dan tetap bertakwa kepada Allah, artinya tetap kita sembahyang. Biar berduit kada berduit tetap sembahyang, berduit kada berduit tetap menuntut ilmu. Nah tetap sembahyang Jumat. Kadang kayak ini berduit rajin beribadah, kada berduit kada beribadah. Nah itu tergantung duit gitu. Nah jadi jika kalian sabar wahai orang beriman dapat ujian di dunia ini, nah watattaqu, dan takwa kepada Allah di segi ucapan, takwa di segi perbuatan, takwa. Fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya yang demikian itu artinya sabar atas musibah, bertakwa kepada Allah itu adalah perkara yang sangat penting. Suruhan yang sangat penting yang kita laksanakan, suruhan dari Allah nih penting benar kita laksanakan, wajib kita laksanakan, itu bersabar dan bertakwa kepada Allah. Karena sabar itu aja sebutkan dalam ayat lain, itu pahalanya tuh kada ada kawan yang menghitungnya kecuali Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja kena di akhirat disempurnakan pahala orang yang sabar itu tanpa hisab, artinya kada berhitungan. Iya, nang orang nang paling banyak dapat bala musibah di dunia ini tapi nya sabar, iya kena baik di akhirat tuh masuk surga kada dihisab lagi.
Siapa yo orang yang paling banyak dapat bala yo? Asyadun nasi balaan al-anbiya, summal awliya, summal ulama, summal amsal fal amsal. Orang yang paling bersangatan dapat ujian bala musibah di dunia ini para nabi. Kedua, para wali-wali, para ulama-ulama. Nah, dan semisal itu. Nah, jadi misalnya kita nih kada wali, ya kalau kada nabi, kita nih manusia biasa. Misalnya kita dapat ujian, dapat kada nyaman hidup, itu kita tidak sebanding nang disandang oleh para wali-wali, para nabi-nabi, para ulama-ulama. Nah, mudahan kita lah termasuk orang yang sabar dalam hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa atau cinta kepada orang-orang takwa. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.